Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Abdul Malik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan kami ucapkan selamat pagi pula kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Hanif Rizkiawan, Janah Taufiq Rizky Kurniawan, Farida Nur Aini, Anggiza Silaturahma, Nema Nur Asisah, dan Riko Ananda. Kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat. Deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Pada masa sekarang, dilihat dari prospek pendidikan, ada 4 sumber masalah pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, rendahnya kesadaran multikultural. Sebagai contoh, pada beberapa waktu yang lalu, diberitakan di media-media Indonesia kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Yang kedua, penafsiran otonomi daerah yang lemah. Desentralisasi atau otonomi daerah dianggap sebagai persoalan baru yang memperpanjang birokrasi, melemahkan koordinasi, menambah resiko korupsi yang ujung-ujungnya menghambat iklim investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara maupun di daerah-daerah sendiri. Yang ketiga, kurangnya sikap kreatif dan produktif, atau kualitas sumber daya manusia masih rendah. Yang keempat, rendahnya kesadaran moral dan hukum, seperti terjadinya tindak kriminalitas dan kejahatan, termasuk pada kasus korupsi oleh pejabat-pejabat negara. Oleh karena itu, konstruk masyarakat Indonesia di masa mendatang harus ditengarai secara kuat oleh 1. Semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat. Yang ketiga, ekonomi berorientasi pasar dengan perspektif global dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, moralitas hukum yang dijunjung tinggi, penegakan hukum yang seadil-adilnya dan pengenaan sanksi yang berat dan setimpal untuk efek jera. Dengan keempat hal tersebut, pembangunan di Indonesia akan mengarah pada tujuan yang pertama, mengutamakan kepentingan mayoritas yang berimplikasi pada perlunya peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan aktivitas sektor ekonomi. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan produktivitas. Yang keempat, pengembangan hati nurani. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Masyarakat Indonesia Baru atau Civil Society, sebuah istilah untuk menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah era reformasi. Menurut para ahli sosiologi, satuan masyarakat pada suatu bangsa dapat dipahami tanpa harus memperhatikan masyarakat di luar garis batasnya. Teori globalisasi memetakan dan menguji munculnya suatu sistem budaya global. Globalisasi didefinisikan sebagai kesadaran yang tumbuh pada tingkat global bahwa dunia ini adalah sebuah lingkungan yang terbangun secara berkelanjutan, atau sebagai suatu proses sosial di mana hambatan-hambatan geografis berkaitan dengan pengaturan-pengaturan sosial budaya semakin surut. Civil Society, masyarakat Indonesia Baru merupakan suatu visi yang memuat secara implisit dan eksplisit. Masyarakat Indonesia Baru. Masyarakat Indonesia Baru secara implisit dan eksplisit memuat 1. Suatu kritik atas situasi yang ada. 2. Suatu gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek-aspek negatif. Masyarakat Indonesia Baru yang dicita-citakan paling tidak harus memiliki 3 komponen kebutuhan dasar yang antara lain meliputi 1. Kebutuhan untuk terus menguasai lingkungannya, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk tetap survive. 2. Kebutuhan akan komunikasi baik dengan sesamanya maupun dengan tradisi dan masa lalunya. 3. Kebutuhan untuk lepas dari berbagai kungkungan yang menghambat aktualisasi dirinya baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kemudian ada beberapa elemen dasar yang dapat dirumuskan untuk menciptakan masyarakat Indonesia baru. Nah, di sini itu ada 5 nilai
sila dalam Pancasila. Nilai ketiga dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nilai lokal ini perlu dipertahankan dalam merumuskan dan mewujudkan masyarakat Indonesia baru, karena dengan adanya persatuan maka bisa menyatukan berbagai perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Kemudian ada nilai pertama dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini perlu dipertahankan karena sudah menjadi pilihan final bagi bangsa Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya sebagai tujuan dan pemberi arti kehidupan serta sumber nilai dan moral. Namun, menurut teori radikal dan sekularisasi agama mengatakan bahwa perkembangan masyarakat industri serta masyarakat yang rasional itu akan terus mengurangi dan akhirnya menghilangkan peran agama. Jadi, karena adanya kemajuan di bidang industri dan manusia itu berpikir lebih maju atau orientasinya ke depan malah akan menghilangkan peran-peran agama yang mereka yakini. Namun, beberapa ahli sosiologi juga membantah bahwa bukti agama tidak akan pernah hilang karena dari praktik kehidupan modern termasuk dalam bernegara telah memberikan konsep sakre dan profan sehingga lahirlah apa yang disebut dengan civil religion di Amerika Serikat. Kemudian ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam 3 sila lainnya, yakni dengan kemanusiaan, demokrasi, dan penegakan keadilan sosial, di mana hal tersebut merupakan nilai universal yang menjadi perhatian masyarakat global untuk mewujudkannya. Jadi dengan adanya kesatuan atau keterpaduan antara 3 sila lainnya ini, yaitu sila dengan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan penegakan keadilan ini dapat menyatukan masyarakat global secara universal sehingga dapat merumuskan atau sebagai inner drive dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan. Selanjutnya yang ketiga adalah alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Nah, pada dasarnya itu sebuah hubungan antara individu dengan masyarakatnya itu terletak pada suatu modelnya atau hubungan atau bentuk bagaimana hubungan itu. Dan hubungan itu terkait antara penguasa, antara apa yang dia kuasai, dan bagaimana tujuan bersama serta tujuan itu sendiri. Selain itu, Plato juga mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah keadilan. Jadi dengan keadilan ini dapat dikembangkan suatu potensi rakyat yang bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, karya ini tuh dapat memperkuat wewenang penguasa. Jadi potensi individu atau masyarakat itu harus dikembangkan. Tanpa mengembangkan potensi tersebut, maka penguasa tidak akan dapat menciptakan keadilan. Konsep masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Yang pertama, dalam konsep ini, hal yang perlu dikembangkan adalah potensi individu. Tanpa mengembangkan potensi yang ada, penguasa tidak akan dapat menciptakan keadilan yang dicita-citakan. Yang kedua, pendidik yang tidak dapat mengembangkan potensi anak didiknya untuk memilih bukanlah pendidik yang sesuai dengan kebutuhan negara. Yang ketiga, masyarakat Indonesia mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu akan dibangun suatu masyarakat madani. Indonesia menuju masyarakat madani yang universal. Yang keempat, terbentuknya masyarakat madani yang bineka tidak terlepas dari terbentuknya kelas menengah. Kelas menengah adalah kelompok masyarakat terdidik. Berikut beberapa elemen pokok yang patut menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Muzar. 1. Prinsip mengembangkan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Pada tingkat struktur politik, hal ini harus ditandai dengan kuatnya kedudukan dan peranan lembaga-lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. 2. Prinsip mengembangkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pada tingkat suprastruktur, hal ini harus ditandai dengan mandirinya lembaga tinggi negara yudikatif, kuatnya moral penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, pengacara, serta kuatnya kontrol sosial masyarakat dalam setiap upaya penegakan hukum. 3. Prinsip pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Indonesia baru yang bercita-citakan haruslah masyarakat yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hanya dengan itu kita dapat berpartisipasi bahkan mengambil peluang-peluang dari proses globalisasi yang ada. 4.
Prinsip pengembangan pluralisme masyarakat, seperti halnya masyarakat-masyarakat urban dan industri. Masyarakat Indonesia baru akan ditandai dengan pluralisme masyarakat, baik dari segi ras, suku, agama, maupun golongan. 5. Prinsip pengembangan masyarakat berwawasan lingkungan. Pembangunan masyarakat Indonesia baru harus bersifat berkelanjutan. Karena itu harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan keharmonisan lingkungan sosial. 6. Prinsip pengembangan masyarakat berketuhanan yang Maha Esa. Karena teori sekularisasi telah dipandang hanya merefleksikan sebagian kenyataan masyarakat dan hanya untuk tingkat tertentu, maka paham sekularisme harus ditolak oleh bangsa Indonesia. Pendidikan pada macam-macam aspek. Yang pertama, pendidikan sebagai proses sosialisasi, yang artinya pendidikan adalah proses penanaman dan transfer nilai pengetahuan. Yang kedua, pendidikan sebagai proses persekolahan, artinya pendidikan berfokus pada kegiatan belajar mengajar untuk kepentingan peserta didik dalam berkembang. Yang ketiga, pendidikan sebagai disiplin atau pedagogi, yang artinya pendidikan mempelajari tentang mengarahkan dan mendidik anak sesuai dengan peraturan, nilai, dan norma yang berlaku. Yang keempat, pendidikan adalah politik. Menurut John Dewey, pendidikan adalah metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi. Dan yang terakhir, pendidikan adalah pembangunan. Yang artinya, jika pendidikan di suatu negara berkualitas, maka akan berdampak pula pada pembangunan negara yang semakin pesat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.